Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan saya Zulfa. Saya James. Ya, di Scouting Skill Channel. Ya, hari ini kita sudah berada di lokasi outdoor luar ruangan. Kita hari ini nggak akan kemana-mana, tapi kita akan berbagi sharing tips-tips untuk berkemah, yaitu packing. Nah, di video sebelumnya sudah kita perkenalkan perlengkapan untuk berkemah. Ya, videonya bisa dicari aja di Scouting Skill Channel tentunya. Hari ini kita akan bagaimana cara packing ke dalam carrier, ya, atau tas ransel. Ya, Kita lihat sebelum mulai kita siapkan dulu perlengkapannya seperti ini. Lalu kita jangan lupa adalah checklist, ya. Checklistnya kita persiapkan, lalu kita lihat dan kita hitung jumlahnya, lalu kita tandai pada saat berangkat. Perlengkapan makan sudah ada, perlengkapan sholat sudah ada, ibadah, pakaian sudah lengkap, lalu sendal ada, semua di checklist. Dan selanjutnya adalah kita akan memasukkan ke dalam tas Carry. Oke, kita mulai dari tas ransel dulu. Ya, ini ada bagian-bagian tas ransel. Nah, biasanya tas ransel itu terdiri atas 3 bagian. Nah, yang pertama adalah bagian bawah. Kalau ransel yang model sekarang ini, bawahnya bisa dibuka resletingnya ya. Ini untuk memasukkan bagian bawah. Jadi kalau ingin mengeluarkan yang paling bawah tidak perlu membongkar atasnya. Jadi kalau mau beli silahkan dicari yang ada resletingnya, karena ini akan lebih memudahkan. Ini model-model terbaru. Lalu ada bagian tasnya sendiri, isinya di tengah ini seperti ini. Lalu ada bagian head nih, atau kepala dari ransel. Nah, ini seperti ini. Biasanya untuk meletakkan barang-barang yang mudah digapai atau yang sering digunakan. Bisa dilepas. Ya. Lalu untuk bagian punggungnya, biasanya yang sekarang sudah ada air sistemnya atau aliran udaranya supaya tidak terlalu berkeringat, ya. Jadi ada sirkulasi udara. Dan ini sudah didesain untuk empuk dan Sama kuat. yang ada rangkanya, Kak. Ya, biasanya juga ada frame-nya. Frame-nya dari Aluminium. aluminium ya. Sini nih. Nah, kalau zaman dulu ada rangkanya juga besi kotak. Zaman Nah, dulu itu ada. berat ya. Dan ini juga lumayan berat ini. Ya, hampir sekilo ya. Kilo. Untuk tas carrier-nya. Ada samping-sampingnya nih, Kak. Lalu ada bagian kupingnya, ini bisa meletakkan apapun di sini sebelah kiri dan kanan. Untuk bagian telinganya. Oke. Nah, bagian carrier ini sebelum kita memasukkan, untuk bagian bawah ya, pembagiannya mungkin gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah pembagian gambarnya. Di bagian bawah ya, ada bagiannya di bagian di gambar ini, keterangan ada di buku Scouting Skill. Nah, di bagian bawah ini adalah barang yang paling lama digunakan ya, atau yang tidak sering digunakan. Contohnya, Kak. Contohnya sleeping bag, tenda. Tenda. Nah, karena tenda akan digunakan pada saat kita sampai. Nah, jadi selama perjalanan kita nggak akan mengeluarkan yang namanya tenda, sleeping bag. Jadi letakkan paling bawah. Lalu naik ke bagian atas. Nah, barang-barang yang sering kita gunakan letakkan di bagian kepala atau di bagian atas. Yang sering digunakan seperti apa? Obat-obatan, headlamp, survival kit. Terus ada apa lagi, Kak? Powerbank atau Ponco atau jas hujan, powerbank, topi, perlengkapan mandi. Nah, itu bisa diletakkan di sini. Nah, di bagian sini bisa kita terletakkan perlengkapan masak, pakaian, langsung. Nah, untuk perlengkapan ini perlu kita timbang. Pakaian sama perlengkapan masak itu lebih berat mana? Yang lebih berat letakkan paling atas, menjorok ke arah punggung. Sini ya. Sehingga Di bagian nanti sini. Makan. beban akan terbebani di bagian Sini. punggung. Jadi sekali lagi,
yang terberat ada di atas tapi di area punggung. Nggak di sana ya, Kak? Ya, tidak di ujung sebelah sini. Akan bebannya ke sana nanti ya? Nanti bebannya akan ke belakang. Jadi untuk menopangnya, bagian yang paling kuat dari tubuh untuk menopang adalah bagian punggung. Ya. Jadi bagian yang terberat, nah setelah kita timbang itu bisa berada di bagian punggung. Nah, untuk yang lebih berat apa tergantung. Kadang perlengkapan makan bisa lebih berat daripada pakaian kalau kita membawa pakaiannya sedikit. Tapi kalau bawa pakaiannya banyak untuk 10 hari atau 7 hari, nah yang lebih berat itu pakaian. Nah, bisa juga makanan kita lebih berat. Bawanya Ya, atau makanan bawa berlebih, bawa beras karung misalkan, jangan ya, tapi terlalu berat. Jadi antara tiga itu, natura, bahan makanan, pakaian dan perlengkapan masak itu ditimbang. Yang lebih berat adanya di atas dan menjorok ke arah punggung. Oke? Itu adalah packing, teknik packing. Nah, sekarang kita coba memasukkan barangnya. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan tenda. Nah, kalau tendanya seperti ini, biasanya ini 4 orang ya. 5 orang. 4 sampai 5 orang. Ini biasanya kalau dalam satu regu kita bagi. Jadi satu orang ada yang bawa bagian tendanya, satu orang bagian frame-nya, dan bagian double deck-nya atau play seat-nya. Nah, kalau seperti ini kita akan packing ulang ya. Nah, kita akan packing ulang agar bisa masuk dan bisa muat lebih banyak. Nah, packingannya akan kita buat seperti ini. Ya, jadi kita tidak menggunakan tasnya tenda. Kita akan packing ulang seperti ini. Lalu jangan lupa masukkan di kantong plastik. Lalu kita akan packing di bagian bawah. Ya, lalu yang kedua adalah sleeping bag. Ingat, jangan lupa semua perlengkapan kalau bisa kita masukkan ke dalam plastik. Biar aman ya. Nah, setelah itu kita resleting kembali. Ya. Nah, jika sudah, ini langsung bisa ditekan kembali untuk memadatkan. Ya. Langkah kedua adalah kita menggunakan matras seperti ini. Kita akan gunakan matras sebagai pelindung. Nah, ini biasanya ada dua versi. Ada yang menggunakan matras sebagai di dalam seperti ini sebagai lapisan untuk pelindung tas atau carrier. Sekaligus juga buat ngebentuk nih, Kak. Ya, biar ngebentuk packingan supaya lebih keren dan lebih terlihat seperti bawaannya banyak. Nah, Bubble botol isinya kosong ya. kalau kata orang Indonesia mah yang penting keren dulu, barang mah belakangan. Ya, pasti kan. Kan terlihat seperti berat banget. Belum ada isinya. Padahal nggak ada isinya. Tapi ada juga metode rangselnya itu digulung, lalu diletakkan di samping sini Atau paling atas. atau di atas. Sini nih. Ya, itu model lain lagi. Sekarang kita pakai model seperti ini. Lalu Nah, karena kita musim hujan, setelah coba kameranya dimajuin ke depan. Nah, kita akan membentuk seperti ini. Setelah seperti ini, setelah itu dimasukkan kantong plastik, trash bag ya. Trash bag seperti ini agar semua barang yang kita bawa terlindungi dengan baik. sip. Lanjut, Kak. Ya, setelah itu kita akan masukkan yang pertama adalah pakaian. Pakaian ya. Karena pakaian kita sedikit, yang lebih berat adalah perlengkapan masak. Setelah itu perlengkapan masak ini berat, jadi kita arahkan di bagian punggung. Lalu masukkan lagi dengan natura
Natura. Nah, lalu bisa sendal. Nah, karena sendal ini Ini ya. enteng, bisa dimasukkan sebelah sini. Ada di bagian depan. Lalu perlengkapan makan. Action cam. Ya, itu dulu Kak. Apa itu Kak? Ya, ini ada playseat atau hammock kita masukkan. Nah, bagian atas, karena kita sudah sampai bagian atas, kita masukkan perlengkapan sholat. Nah, ini gunanya dengan plastik transparan kita bisa melihat apa bendanya, tidak perlu kita keluarkan semua. Dan kalau diambil jadi nggak berantakan nggak? Ya, diambil langsung bisa. Jadi nggak berantakan. Ya, ini kita padatkan. Lalu ini ada sarung tangan, kaos kaki, nanti bisa kita letakkan di bagian atas ini. Bagian yang paling mudah dicapai. Dah, cukup. Lalu ini ada frame tenda. Nah, frame tenda bisa kita bagi-bagi. Misalkan di sini ada 3. Bisa kita letakkan di sela-sela sini, ataupun bisa di samping, di luar, seperti ini. Tinggal dikencangkan. Ya, setelah itu kita bisa kencangkan. Oke, setelah sudah, ini kita tutup seperti ini. Ya. Nah, bagian-bagian yang sering akan kita gunakan bisa kita letakkan di bagian kepala keril. Tapi jangan lupa untuk menutup. Ini ada bagian Press. ngepres yang menutup bagian atas Mengamankan. seperti ini. Baru tutup. Baru kita tutup dengan kepala keril. Nah, untuk bagian kepala keril kita bisa masukkan survival kit. Lalu ada perlengkapan navigasi, senter dan macam-macamnya. Lalu perlengkapan mandi. Jas hujan. Itu apa? Ini untuk kamera ya. Dan kacamata. Ya, jadi perlengkapan yang sering dipakai digunakan diletakkan di bagian kepala atau headnya. Lalu dikencangkan kembali. Ya, jika sudah kita letakkan seperti ini, lalu kita kencangkan yang belum dikencangkan. Setiap bagian. Sekarang kita tiga bawah ya. Ya, terakhir kita pasang cover bag untuk melindungi dari cuaca hujan Dan kotor. dan menghindari agar rangsel kita yang kita sayangi ini tidak kotor. Nah, ini rangsel cover bag. Belilah cover bag sesuai dengan ukurannya ya. Oke. Ya, inilah hasil dari packingan kita untuk kegiatan berkemah ataupun naik gunung. Nah, jangan lupa
untuk menyiapkan tas kecilnya untuk perlengkapan pribadi dan perlengkapan dokumen ya. Seperti ini kalau kita sudah mendaki gunung. Nah sekarang adalah ini adalah packingannya. Tetap semangat, kita akan berbagi-bagi ilmu bersama. Tetap dukung channel ini di Scouting Skill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pramuka. Salam. Tanpa itu